menganalisa, salam kehidupan, salam sehat untuk kita hari ini dan seterusnya. Sahabat-sahabat AK yang AK hormati, sebelum kita membahas atau menganalisa kasus Raja Patih Subang ini, memang kali ini AK mencoba masuk ke substansi tentang keterangan saksi dan fakta di TKP, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, di sini AK berusaha sepintas saja, sangat kecil sekali pembahasan itu adalah tentang kunci mobil Alphard, saudaraku. Sebelum kita membahas itu, nanti AK akan tampilkan dulu agar kita jangan gagal paham, saudaraku, ucapan Ibu AKBP Sumarni Kapolres Subang. Garis besarnya seperti ini, saudaraku. Nanti akan sampaikan potongannya. Bahwa, saudaraku, olah TKP, penemuan-penemuan di TKP akan menjadi fakta-fakta penyidikan. Jadi, olah TKP, penemuan-penemuan di TKP, itulah landasannya menjadi fakta-fakta penyidikan selanjutnya, saudaraku. Jadi itu bukan kata AK, memang seperti itulah ternyata cara olah TKP, cara penyidikan itu, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan dahulu potongan video ucapan Ibu AKBP Sumarni. Yang juga masih ada di sini, kuncinya ada, ya kita menjadikan fakta-fakta penyidikan nanti. Mari kita lanjutkan, saudaraku. Lalu, karena kita sudah paham, tolak ukurnya adalah seperti kata Ibu AKBP Sumarni, penemuan-penemuan olah TKP adalah menjadi fakta-fakta penyidikan selanjutnya, saudaraku. AK akan menampilkan juga keterangan dialog Ibu AKBP Sumarni dengan saksi yang diupload oleh channel Heri Susanto tanggal 18 Agustus di hari kejadian, berarti, saudaraku, dengan judul Sosok Gadis Cantik dalam Raja Patih Subang, saudaraku. Dialog tersebut, Ibu AKBP Sumarni menanyakan kepada saksi, garis besarnya, kuncinya ada di mana, saudaraku. Lalu saksi menjawab, dia tidak melihat, saudaraku. Tidak melihat, saudaraku. Pertama datang tidak melihat, saudaraku, lalu pergi ke polsek melapor dan sebagainya, kronologis itu kita paham. Lalu ada kata lagi dikatakan bahwa setelah pulang baru dia tahu ada kunci di dalam tersebut, saudaraku, dalam mobil tersebut. Itu pun dia tidak melihat, berarti dengar dari orang mungkin yang mengatakan, itu asumsi AK karena dikatakan tidak melihat sampai saat itu, saudaraku. Sedangkan Ibu AKBP Sumarni menanyakan kepada bawahannya atau petugas mungkin di sana memang tidak nampak, tetapi menanyakan ke arah mobil tersebut, kan gitu, kuncinya ada di mana. Lalu Ibu AKBP Sumarni langsung, oh, ada di dalam mobil. Apa maknanya, saudaraku? Bahwa olah TKP, apa yang ada di TKP ternyata kuncinya ada di dalam mobil. Keterangan saksi tidak ada di dalam mobil. Baru setelah pulang mengetahui ada di dalam mobil. Itulah tugas penyidik. Akan tidak mau masuk berasumsi terlalu panjang karena ini tugas penyidik. Cuman logikanya seperti ini. Berarti ada perbedaan antara keterangan saksi dan fakta di TKP. Cuma garis besarnya bahwa mengatakan kunci ada di dalam mobil, itulah faktanya. Tetapi saksi mengatakan tidak ada. Kunci ini ada di mana tadinya? Ada di mana? Gini, karena juga kalau coba dari situ saya ambil karena panik, saya kan dari sini langsung lapor, ngasih tahu ke kakaknya, terus lapor ke polsek. Setelah pulang ternyata katanya ini ada dalam ini juga kata Pak ini ya. Jadi saya nggak sampai sekarang nggak
Lalu kita melanjutkan kembali saudaraku. Apakah keterangan saksi ini masuk BAP tentang tidak ada kunci di mobil Avan? Ya, mari kita melihat keterangan PH-nya di salah satu channel, yaitu di channel Poppy Amalia yang diupload tanggal 30 September 2021 saudaraku. Di sana ada 2 video part 1 part 2. Tetapi garis besarnya sebelumnya di part 1 PH-nya mengatakan cerita ini, cerita kronologis datangnya ini ada cerita masuk BAP saudaraku. Apa maknanya di sana? Silakan lihat panjang di sana, akannya mengambil sedikit daripada substansi yang kita bahas ini. Jadi saudaraku, saksi datang ke sana, lalu melihat kaca sudah terbuka, lalu memegang handle mau apa, pintu keluar apa sebelah penumpang saudaraku. Lalu ada kata di sana, istilahnya dia tidak fokus ke bagian belakang saudaraku. Berarti saksi tidak fokus ke bagian belakang, dia melihat ke fokusnya berarti ke bagian kunci. Karena kunci di depan berarti fokusnya ke sana. Apakah ada kunci atau tidak? Ternyata tidak ada. Jadi apa yang diterangkan saksi di awal tanggal 18 tidak ada kunci, ternyata kata PH-nya tidak ada kunci. Berarti asumsi tidak ada kunci masuk BAP. Ceritanya analisa beranggapan seperti itu sampai di sini kalau kita membahas kasus ini, saudaraku. Apa maknanya saudaraku? Di sini ada suatu perbedaan tentang keterangan saksi dan fakta yang ada di TKP. Inilah saudaraku contoh tugas penyidik untuk mensinkronkan penemuan-penemuan olah TKP menjadi fakta-fakta penyidikan saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, apa yang bisa kita ambil kesimpulan di sini saudaraku? Ya, kadangkala keterangan saksi di publik ada sama dengan BAP, tetapi ada kadangkala keterangan saksi di publik tidak masuk BAP. Inti BAP adalah tentang ranah penyidik, saudaraku. Kita tidak paham sebenarnya. Kenapa tidak paham menganalisa agak? Karena sudah ada di publik. Yang belum ada di publik akan tidak paham, saudaraku. Akan tidak paham itu tentang sidik jari siapa, dia siapa di sana dan sebagainya. Ya akan nggak berani mengasumsikan itu. Karena itu ranah penyidik dan penyidik belum ada bicara seperti di publik. Seperti tanggal 18, saudara. Di sana kan AKBP Ibu Sumarni jelas terang-menerang menanyakan kunci. Begitu juga di PH-nya berbicara tentang BAP, berarti ada untuk fakta untuk dianalisa yang sudah ada di publik. Oleh sebab itu saudaraku, adanya perbedaan-perbedaan ini kita yakin pasti pihak penyelidik mampu menganalisa, mengambil kesimpulan atas perbedaan-perbedaan ini semua. Oleh sebab itu, mari lihat potongan video ucapan PH-nya. Saudaraku, sekali lagi supaya tidak gagal paham, Aka berharap lihatlah di channel Heri Susanto, lihatlah di channel Poppy Amalia. Tujuan Aka menyampaikan seperti ini supaya kita berusaha memahami begitu sulitnya kerja pihak penyidik. Sekian dan terima kasih. Pak Yosep itu berangkat naik motor, pakai sandal jepit, nggak pakai helm. Pulang dari sana pun sama. Jadi begitu dia belok, lihat posisi mobil sudah berbalik arah. Kaget, ada apa ini? Dia sudah melihat juga kaca jendela penumpang sebelah kiri sudah turun. Nah, akhirnya dia parkir di antara mobil Alfa dan mobil Yaris. Di situ dia lihat, dia coba tarik. Oh, dia coba tarik dulu. Dia coba tarik handle pintu penumpang sebelah kiri. Oke, handle pintu depan. Tapi nggak buka. Sebelah kiri. Dia fokusnya tidak ke bagian belakang, tapi kunci, apakah ada kunci atau tidak. Pak Yosep itu, dia lihat kunci ternyata tidak ada.